Halo Sobat Muda, kembali lagi di SBP OTW pada tanggal 28 Desember 2024. Bersama dengan saya, Vikaris Siskia Sirendioris yang sedang menjalankan Vikaris tahun pertama di GPB Battle Tanjung Pinang. Sobat muda sekalian, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk segala kasih penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Di saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami pahami, sehingga kami jadikan firman ini untuk pedoman kami menjalankan kehidupan setiap harinya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Sobat muda, pada saat ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-38, yang menyatakan, ada pula seorang nabiya bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Selanjutnya, kita akan bersama membaca renungan yang ada di Sabda Bina Pemuda, yang diberikan judul Mendekat dan Mengucap Syukur. Sobat muda, untuk melengkapi penjelasan Lukas mengenai Yesus yang disaksikan oleh Simeon, ia menceritakan tentang seorang nabiya bernama Hana. Ia adalah seorang perempuan yang telah lanjut usia dan telah lama hidup sebagai janda. Statusnya sebagai janda tidak membuatnya menyesal dan meratapi hidup. Ia justru mengabdikan seluruh hidupnya untuk setia dan taat beribadah, berpuasa, berdoa, serta melayani Tuhan. Baik Simeon maupun Hana, keduanya mewakili gambaran orang Israel dengan versi terbaik, yaitu sebagai seorang beriman yang mau menyambut dan menerima Yesus. Meskipun sama-sama mengalami perjumpaan dengan Yesus di bait Allah, namun Lukas memberi gambaran yang sedikit berbeda. Jika Simeon hanya sampai pada pernyataan imannya bahwa ia siap menghadapi waktu kematiannya, Hana justru digambarkan sebagai nabiya yang antusias menceritakan tentang Yesus Sang Mesias kepada semua orang yang sedang menantikan pembebasan atau penebusan. Kesaksian Hana tentang Yesus ini membuat banyak orang pada akhirnya merasa hidup dan bersemangat lagi. Sobat muda, teks tentang Hana ini mengajak kita untuk merenungkan sikap hati kita terhadap situasi dan kondisi hidup saat ini. Adakah di antara kita yang mungkin sedang mengeluh, menyesali, dan meratapi keberadaan hidupnya? Sebagian dari kita mungkin sedang mengeluh, menyesal, meratap. Itu adalah hal yang wajar. Namun, keluhan, penyesalan, dan ratapan tentang hidup yang tak baik-baik itu tidak boleh menghilangkan pengharapan bahwa hidup di dalam Yesus membawa kelepasan. Di dalam Dia, kita diterima, dirangkul, dan dipulihkan. Pengharapan ini kiranya juga menyemangati kita untuk hidup beribadah kepadanya, menaati Dia, serta memberi diri untuk melayani dan bersaksi terhadap bersama orang lain yang mungkin juga meratap. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan mengenai dunia itu jahat, yang baik cuma Tuhan Yesus, itu tidak hanya sekedar kata-kata belaka. Itu tidak sekedar hanya quotes belaka. Memang banyak hal di dunia ini yang menyakitkan. Tapi sobat muda harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita belajar dari Hana
untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ia ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, tapi Hana tahu bahwa ia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Saat kita kehilangan orang terkasih, jangan juga kita kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Seperti lagu Melita Sidabutar yang di dalam lagunya dituliskan lirik, saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Ia hanya sejauh doa saat engkau berseru. Ia mengerti hatimu, Ia mengerti air matamu, dan Ia akan memulihkanmu. Sampaikan saja semua pada Yesus, karena Ia tahu. Sobat muda, jangan cari jawaban dari hal-hal lain. Beribu kali pun kita cari jawaban di media sosial, kita scroll Instagram, kita scroll TikTok, kita buat status WhatsApp, itu tidak akan membuat kita menemukan jawaban. Itu pun tidak akan membuat hati kita tenang. Belajar untuk kita cari jawaban di dalam Tuhan. Belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ada satu kata yang saya temukan di dalam Instagram yang mengatakan demikian. Yang jelas, semua masalah kegelisahanmu adalah bentuk ketidakmampuanmu dalam bersyukur. Mungkin kita lihat kehidupan kita sekarang ini. Masalah, pergumulan yang kita hadapi, mungkin itu adalah salah satu cara kita tidak mampu bersyukur. Jadi, mari rekan-rekan pemuda kita belajar untuk mengingat bahwa ada untung di balik rugi, akan ada selalu pelangi di balik hujan, dan akan ada selalu suka di balik duka. Jadi kalau bersedih, jangan terlalu, dan juga kalau senang, jangan terlalu, secukupnya dan sewajarnya saja. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, mari dekatkan diri padanya. Ucap syukur dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan rasakan perubahan ketika kita mendekatkan diri dan kita bersyukur kepada Tuhan. Selamat mendekatkan diri dan selamat untuk bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami telah diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami telah diajarkan juga untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur dalam setiap proses yang kami lalui. Kami tahu bahwa proses itu tidak mudah, tapi kami yakin jikalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada hal yang sulit di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami tetap selalu memancarkan kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, jikalau kami hidup bersama dengan Tuhan, kami akan menerima sukacita dan damai sejahtera. Amin. Terima kasih Sobat Muda, kita sudah selesai dengan perenungan. Selamat melanjutkan perenungan ini dalam kehidupan masing-masing. Dan sampai jumpa lagi di SBP OTW minggu depan. Dadah!